Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Gimana, udah sarapan belum? Alhamdulillah. Udah apa belum? Udah. Nanti siang jangan lupa sarapan, bawa bekal. Bawa bekal nggak? Pada bawa bekal nggak? Enggak. Nanti beli ya di Pahendra. Oke, sebelumnya kita hari ini akan belajar tentang penguat operasional pada rangkaian elektronika aritmatik. Di mana materi ini sebelumnya udah saya berikan di GCR kalian ya. Dibaca nggak? Baca. Kan ada tugasnya tuh, dikerjain nggak? Jahit. Benar. Nah, hari ini maka kalau kemarin-kemarin kita di GCR, maka saya akan langsung untuk menjelaskan ke kalian apa sih sebenarnya penguat operasional pada rangkaian elektronika aritmatik itu. Nah, biasanya kan kalian datang ke sini pasti selalu praktek kan, nggak pernah dapat teori hanya dari GCR. Nah, maka dari itu kita coba buat memahami dan mengerti apa itu penguat operasional pada rangkaian elektronika aritmatik. Nah, ini saya slideshow dulu. Kelihatan ya? Belum? Ini bentar. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, ini ada quotes dari siapa nih? Dari Colin Powell. Kesuksesan adalah hasil dari kesempurnaan. Kerja keras, belajar dari pengalaman, loyalitas, dan kegigihan. Jadi kalau misalnya kalian mau sukses, ikutin kunci-kunci dari situ ya. Nah, tujuan kita untuk mempelajari rangkaian penguat tadi adalah pertama, diharapkan kita dapat memahami penguat operasional pada rangkaian elektronika aritmatik. Kemudian yang kedua, kita dapat mengetahui jenis-jenis dari penguat operasional. Kemudian yang terakhir, dapat menerapkan penguat operasional pada rangkaian elektronika aritmatik. Nah, nanti bisa kalian catat nih, apa aja yang penting, yang menurut kalian penting dari materi ini ya. Biar nantinya ketika UTS atau UAS nanti, kalian bisa mempelajarinya lebih lanjut. Oke. Nah, dari tujuan pembelajaran tadi, kita kan masih belum tahu nih apa itu rangkaian operasional. Maka di sini kita langsung masuk ke latihan soal. Bentar. Nah, di sini ada yang namanya komparator. Oke. Sebelumnya ada yang tahu nggak komparator itu apa? Katanya udah dibaca. Lupa ya. Nah, komparator itu adalah rangkaian yang gunanya adalah untuk mengetahui nilai tegangan yang lebih besar. Nah, jadi tegangan itu diperlukan sebagai pembandingan di mana bentuk keluarannya itu berupa iya atau tidak. Nah, dari rangkaian komparator itu adalah rangkaian dengan dua tegangan masukan antara membalik atau tak membalik dan satu tegangan keluar. Nah, jika tegangannya tak membalik atau positif lebih besar daripada tegangan membalik atau negatif, maka keluarannya itu, tegangan keluarannya akan lebih tinggi. Gitu. Nah, tapi jika tegangan yang nggak membalik atau lebih kecil, maka pembanding menghasilkan keluaran yang lebih rendah. Gitu ya, jadi dia saling keterbelakangan, saling terbalik. Nah, kemudian jika keluarannya tinggi, jika output hasilnya tinggi, maka melambangkan iya dan keluarannya rendah melambangkan tidak. Jadi kalau misalnya dia tegangan tinggi melambangkan apa? Ya. Kalau dia tegangannya rendah melambangkan apa? Tidak. Nah, nanti kita bakal, ini teoritisnya dulu, nanti kita bakal lihat apa sih sebenarnya yang dimaksud dari komparator itu. Nah, ini adalah rangkaian dari komparator di mana ini nih, kalau kalian lihat, ini tuh adalah IC ohm-m. Di mana IC ohm-m ini bakal sering kalian temukan dalam rangkaian penguat, gitu ya, penguat sinyal. Nah, terus dalam komparator ini ada rumus yang digunakan dalam menghitung Vref-nya. Ini Vref di sini. Rumusnya yaitu R2 dibagi
R1-nya, gimana R1? Ini R1 per R2 dibagi R1 plus R2 dikali VCC. Itu. Nah, ini nanti rumus ini akan digunakan untuk menghitung Vref. Oke, di sini kita bakal lebih tahu Vin itu dia lebih kecil dari Vref, maka tegangan keluarannya akan bersifat rendah. Nih, kalau kalian lihat di sini, tuh jika Vin-nya nanti dia lebih kecil dari Vref, maka tegangannya bersifat negatif atau rendah. Tapi kebalikan, kalau Vin-nya lebih besar, gimana? Dia lebih besar ya, lebih bersifat positif gitu. Oke, di sini dikasih tahu nih, kapasitor pada rangkaian tersebut berfungsi untuk apa? Riak itu kayak arus, kalau misalnya arus tegangan AC, itu dia kan kayak gini kan, kalau misalnya dia udah apa namanya, kalau misalnya nggak pakai kapasitor dia bakal kayak gini terus kan. Nah, kalau misalnya dia pakai kapasitor dia udah mulai mendekati seperti arus DC, cuman masih bergelombang gitu. Nah, itu namanya riak. Nah, ini nih kapasitor di sini gunanya untuk itu. Kemudian dia bakal bekerja dengan baik, maka frekuensi masuk pada rangkaian pembalik antara R1 dan R2 harus lebih rendah, biar frekuensi riaknya di kapasitor dapat mengurangi riak akibat jatuh daya dari tegangan referensi. Vref itu tegangan referensi, oke? Nah, tadi rangkaian apa yang dijelasin? Komparat. Nah, sekarang penjumlah. Komparasi. Sekarang penjumlah. Nah, rangkaian penjumlah itu adalah rangkaian penjumlah dasar yang disusun dengan penguat inverting atau non-inverting. Nah, nanti kita akan lebih tahu inverting dan non-inverting itu apa. Udah pernah belajar belum? Belum ya? Nah, terus, nah ini adalah rangkaian dari penjumlah. Nah, di sini juga ada ohm dan dalam rangkaian penjumlah itu dia ada 3 resistor. Kalau tadi kan 2 kan? Nah, kalau di sini dia rangkaian seperti ini dan ada 3 resistor sama RF. Nanti kita akan lebih lanjut kita nanti bakal lihat videonya sebenarnya apa yang dihasilkan dari komparator, penjumlah, dan rangkaian selanjutnya. Nah, ini nih jika V1, V2, V3, nih V1, V2, V3 diberikan line input penguat inverting berturut-turut melalui R1, R2, R3, itu R1, R2, R3. Besarnya penjumlahan sinyal input tersebut bernilai negatif karena penguat operasional pada mode inverting. Tuh. Terus maka besarnya nilai penguatan merupakan perbandingan antara RF dengan masing-masing tahanan pada inputan. Untuk tegangan outputnya, itu hasil penjumlahan dari perkalian masing-masing penguatan dengan input. Nih, jadi nanti hasil output ini adalah hasil penjumlahan dari ini, dan ini. Dari tegangan 3 ini. Paham ya? Oke. Mana ya tadi? Oke, nah ini kalau misal kita mau menghitung secara manual, kalau tadi kan yang di komparator ada rumusnya ya. Ini juga untuk penjumlah ada rumusnya ini, seperti ini. Jadi V1-nya dikali RF, R1, F2-nya RF dibagi R2, seperti itu terusnya sampai V3, tegangan ketiga. Nah, jika terjadi pada rangkaian non-inverting, kalau tadi kan non-inverting, kalau tadi kan inverting, nah kalau sekarang non-inverting, itu nilai R-nya yang tadi yang di samping itu, nilai R-nya semuanya sama. Nah, hal itu karena agar nilai penjumlahan yang diberikan rangkaian bersifat stabil. Oke. Nah, di sini ada V-out-nya kalau untuk hasil rata-rata tegangan input. Oke. Nah, kita masuk ke yang ketiga apa? Tadi yang pertama apa? Kedua? Ketiga? Nah, integrator. Nah, sekarang integrator itu apa? Coba baca, siapa namanya? Panjang banget. Dipanggil siapa? Ilham. Coba baca Ilham, integrator itu apa? Integrator adalah rangkaian yang menyelenggarakan operasi interaksi secara matematis karena dapat menghasilkan tegangan keluaran yang sebanding dengan integral masukan. Terus lanjut.
banyak digunakan dalam komputer analog sebagai alat bantu untuk menyelesaikan persamaan integral. Rangkaian iterator dapat dibuat dengan menempatkan kapasitor antar masukan, pembalik dan keluaran. Kemudian masukan dan pembalikan membalik digroundkan. Jadi masukan pembalik itu adalah masukan inverting, kalau yang tak membalik itu non inverting. Nah, ini adalah contoh dari rangkaian integrator, di mana di dalam sini ada Vin-nya, kemudian ada resistor dan kapasitor, serta ini ohm-nya. Nah, kemudian ada VCC sama Vout-nya. Nah, rangkaian DC kapasitor dianggap terbuka, maka tegangan saat rangkaian tertutup dengan tegangan saat rangkaian terbuka memiliki nilai yang sama pada frekuensi sama dengan 0. Hal ini menimbulkan tegangan offset yang keluar terlalu banyak. Nah, tanpa umpan balik negatif pada frekuensi 0, rangkaian akan memperlakukan offset masukan sama dengan sinyal masukan. Nah, ini ada offset masukan akan mengisi kapasitor dan menggerakkan keluaran menjadi jenuh positif atau negatif. Biar si offset itu, biar kita mengurangi pengaruh si offset, maka caranya kita memasang tahanan secara paralel terhadap kapasitor. Tapi nilainya tuh harus 10 kali lebih besar dari tahanan masukan. Nah, kalau kayak gitu, maka nilai tegangan pada rangkaian tertutup sebesar -10 volt dan tegangan offset keluar berkurang. Nah, integrator bekerja dengan baik karena arus masih tetap mengalir ke kapasitor. Jadi dia integratornya itu bakal tetap bekerja karena ada arus yang mengalir ke kapasitor. Kan kapasitor gunanya untuk apa? Menyimpan muatan listrik. Sekarang kita masuk ke banyak ya berarti rangkaian penguat operasional itu. Tadi pertama ada, kedua ada, ketiga ada, keempat ada. Nah, kita bakal lihat diferensiator. Namanya siapa? Rifki. Coba baca Rifki. Diferensiator adalah rangkaian yang melakukan operasi diferensiasi secara matematika. Rangkaian ini menghasilkan tegangan keluar yang sebanding dengan kemiringan tegangan masuk. Sinyal masukan pada diferensiator berupa persegi ya. Berupa persegi berarti kurang lebih kayak gini. Kayak clock, kalian tahu clock kan? Nah, iya pulsa. Nah, kalau ini dia kalau naik ke, kalau kayak gini dia nilainya sah. Kalau gini, ini, nah itu pulsa namanya clock. Tuh, kalau kalian bikin flip flop itu kan ada, pernah bikin flip flop gak? Nah, kayak ada clocknya kan? Kayak gitu. Nah, ini salah satu contoh dari rangkaian diferensiator. Oke. Nah, saat tegangan masuk berubah dari 0 ke 5 volt, maka kapasitor akan terisi secara eksponensial. Nah, kalau dia udah mencapai 5 kali tetapan waktu, maka tegangan kapasitor berada pada 1% dari tegangan akhir V. Setelah itu, tegangan mengalami penurunan secara eksponensial. Harga setiap loncatan mempunyai harga puncak yang mendekati. Nah, ini adalah bentuk dari sinyal diferensiator, di mana kalau dia sinyal inputnya persegi, maka sinyal outputnya lancip ya. Kayak gitu terus. Sampai itu sinus, dari sinus nanti dia keluarannya kosinus. Nah, ini biar dia mencari nilai tegangan pada resistor dapat menggunakan pengurangan antar tegangan masukan. Jadi Vin dengan tegangan kapasitor. Nah, tegangan keluarannya itu dicari dengan mengalihkan arus pada kapasitor dengan nilai tahanan pada rangkaian umpan balik. Nilai arus kapasitor dapat dicari dengan mengalihkan nilai kapasitansi pada rangkaian dengan tegangan input, kemudian dibagi satuan waktu. Biasanya kalau waktu itu dia satuannya milisecond. Nah, ini ketika kita rumus untuk mencari tegangan R, yaitu tadi kan dibilang ya, untuk mencari tegangan pada resistor menggunakan Vin-nya itu dikurangi sama Vc kan? Nah ini seperti ini rumusnya. Terus kalau untuk mencari arus pada kapasitor, itu kapasitor dikali sama tegangan inputnya dibagi T itu waktu, dan V out, tegangan outputnya, maka dihasilkan arus pada kapasitor dikali sama
resistornya. Oke, nah biar kalian lebih paham, kita bakal melihat sinyal seperti apa yang tadi udah dipelajarin. Tadi pertama ada apa? Komparator, 2, 3, yang keempat. Nah, kita bakal lihat nih, maksudnya apa sih? Masih ada yang belum ngerti kan pasti dari teori doang. Makanya kita coba buat, bentar. Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, nih. Assalamualaikum. Nah, jadi kalau misalnya belum kelihatan ya. Nah, tadi kan belum tahu kan penguat inverting itu apa dan inverting itu apa. Jadi kalau penguat inverting, ini plus, ini negatif. Nah, plusnya itu dia pasti kehubung ke ground, itu inverting. Pembalik kan inverting. Nah, kalau misalnya non inverting, dia plusnya menjadi in dan ininya yang negatif dia ke ground. Gitu. Paham ya? Makanya inverting disebut rangkaian pembalik dan non inverting itu disebut rangkaian non pembalik. Ya, oke? Sampai sini ada yang ditanyain? Nggak ada. Kita lanjut. Nah, kita lihat. Dan yang kedua adalah penguat non-linear. Nah, ini kalian tahu nggak bikinnya di mana ini? Pasti pernah bikin di sini kan? Di mana ini namanya? Di Proteus. Besaran kapasitor yang digunakan adalah satu pilihan disebut pada Kita langsung ke dimana untuk suplai positif nanti kita tempatkan pada hubungkan pada kaki 7 dengan Bentar. besar masing-masing. kita langsung lihat ke hasil sinyalnya nih. Dan yang dipakai di situ adalah sebagai Ini contoh yang inverting ya. kita lihat di sini kaki inverting Mm-mm. dengan nilai tegangan tertentu. Kemudian kaki non invertingnya dihubungkan Ke ground. tegangan 0. Nah, channel A Nah, ini buat kita hubungkan ke inputnya. ke inputnya. Kaki inverting Tuh, lihat. channel C. Ini kalau misalnya kita secara nyata namanya osiloskop. Dia gunanya untuk mengetahui bentuk sinyal dari suatu rangkaian. Udah pernah belajar osiloskop belum? Belum ya, ntar belajar. Tuh. Ini disetting dulu biar tegangannya itu 5 volt. Nih, lihat. Kelihatan nggak sih ininya? Kurang ya? Nih, ini yang kuning. Yang kuning ini adalah sinyal masukan atau inputnya. Nah, ini adalah sinyal keluarannya yang merah. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Ada yang kelihatan, ada yang enggak ya? Nah, pokoknya ini nih saya gambarin bentuk sinyalnya. Jadi kalau inverting, nih kita lihat lagi. Sinyal perbandingan antara sinyal masukan dan sinyal keluaran. Pada sinyal masukan yang berwarna kuning ini, ketika berada pada fase naik, pada saat input berada pada fase naik, outputnya berada pada fase turun. Tuh, sampai sini paham? Jadi ketika si sinyal inputnya ini naik, pas di sinyal outputnya itu turun. Makanya dia disebut rangkaian sampai sini paham? Oke, itu hasil dari penguat inverting ya. Kita lanjut untuk lihat. Berbalik fase. Ya. Dan di situ terjadi penguatan. Nah. Kesamaan atau rumus yang sudah ditetapkan pada yang sudah kita pelajari. Jadi karena tadi sinyal inputnya kecil kan yang kuning, terus pas yang merah itu kan jadi tinggi ya dia. Nah, itu dikuatin pakai inverting, tapi jadinya sinyal si inputnya itu yang dia tadinya naik, pas di output dia jadinya turun. Makanya itu disebut rangkaian pembalik gitu. Nah, gunanya apa sih Kak belajar kayak ginian? Kalian kalau misalnya tahu speaker kan, tahu amplifier kan? Kan kalau mau suara yang dihasilkan itu pasti bukan murni dari suara karena dia ada noise namanya. Suara-suara dari luar atau gangguan. Makanya kita butuh rangkaian kayak gini penting untuk kita buat ketahui.
Biar kalau sewaktu-waktu kalian main ke Senen kan suka banyak yang abang-abang itu ya, abang-abang apa namanya, tukang speaker. Nah itu dia pasti bakal ngerti kayak ginian. Kunci Kita coba. invertingnya dihubungkan ke 0 volt. Nah ini nih, ini kalau yang non inverting. Yang terjadi di sini adalah tetap sepasa, sinyal keluaran yang dihasilkan tetap sepasa. Kemudian Iya. terjadi Ini outputnya. atau pembesaran. Kita buktikan. Kita lihat hasil dari non inverting. Kita lihat di sini. Nih. Ini adalah yang sinyal kuning tadi input, kemudian Nah, kalau tadi yang inverting itu dia kebalik, ya kan? Kalau yang inputnya di atas pasti dia yang outputnya di bawah. Kalau non inverting dia searah, senada. Jadi ketika ini di atas nih, nah ini juga sama. Tuh gitu. Paham ya bedanya? Paham kan? Dia kalau inverting tadi dia kebalik bentuk sinyalnya, kalau bentuk gelombangnya, kalau misalnya non inverting dia sefasa atau sama. sinyal merah adalah kita lihat Tuh. yang terjadi pembesaran. Nah, di sini juga sama ada penguatan. 5, kemudian masukan yang kedua adalah pada Nah, kita belajar yang penjumlah tadi. Kan sama persis ya. Resistornya ada 3 juga sama V1, V2, V3. 6, kemudian masukan yang ke-7 adalah pada R7. Masing-masing di sini saya set, yang pertama saya set dengan tegangan 1 volt. Kemudian Yang kedua disetting 2 volt. saya set dengan tegangan 2 volt. Yang ketiga disetting tegangannya 3 volt. Jadi tegangannya beda-beda setiap resistor. Jadi Oke? kalau kita kombinasikan besaran Nah, kalau namanya penjumlah, pasti kan dia dijumlahin ya tegangannya ya. Nah, makanya dari tegangan pertama sampai tegangan ketiga itu disambungin dan kemudian dia dimasukin ke osiloskopnya. Kita lihat. Kita lihat hasilnya. Nah, nih. ya. Jadi yang kuning ini adalah sinyal masukan pada output yang pertama. Ya. Jadi pada sinyal keluarannya nanti ketiga output ini akan dijumlahkan. Dan di situ terjadi pembalikan fasa. Di mana Nah. sinyal yang besaran nanti output yang dihasilkan adalah sebesar min 6 volt, yaitu hasil penjumlahan. Gitu. Jadi karena rangkaian penjumlah ini adalah menjumlahkan, tapi fasanya kebalik, maka kalau misalnya tadi tegangan pas masukannya itu 6 volt, tegangan keluarnya berapa? Kalau dibalik jadi min 6 volt gitu. Ini dari rangkaian penjumlah. Kita coba lihat lagi ke rangkaian komparator. Atau bentuk sinyal masukan. Input Nih, bentar. Kalau tadi non inverting gimana bentuk gelombangnya? Terbalik ya? Nah. Ini ya. Kalau ini non inverting ini yang inverting. Yang inverting gimana? Dia se-A? Inverting. Terus tadi yang penjumlah gimana yang penjumlah? Gimana yang penjumlah? Yang penjumlah gimana? Ada yang bisa? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Kita lihat lagi yang penjumlah. itu berarti terjadi kalau nilainya negatif. Gimana yang penjumlah? Ada yang mau gambar nggak? Indra coba gambar yang penjumlah gimana? Bisa ini tuh, tinggal lihat itu tuh. Gambar di sini yang penjumlah. Ayo coba. Nih kayak gini nih tuh. Dia sinyal input dan outputnya iya.
Nggak kelihatan ya? Nih lihat di sini nih. Apalagi iya penjumlah. Satu lagi itu dong. Ini kan masih tetap nomor 3. Nah itu sinyal apanya tuh? Yang sinyal keluaran ini belum. Gelombang ini tadi yang digambar yang warna merah apa yang warna kuning? Warna merah. Yang warna kuningnya berarti gambar dulu. Di atasnya berarti kecil aja. Di atasnya di situ. Nah, oke, pintar. Makasih Indra. Oke, sama-sama. Oke, kita coba lihat lagi yang komparator ya. Yaitu sinyal masukan dan sinyal keluaran akan sepasa dan besarannya sama. Nah, kalau misalnya yang komparator itu dia sinyalnya tuh bener-bener sama persis. Oke, bisa dipahamin? Bisa. Nah, gini ya, kalau misalnya kita gambarkan segini nih. Nah, dianya si itunya juga bakal sama. Nah, gitu. Ini yang komparator. Oke, kita coba lihat lanjut yang buffer nih. Tadi kita nggak bahas yang buffer. Kita langsung ke integrator. Ini adalah sinyal masukan, kemudian sinyal keluarannya bisa kita lihat ini Dulu. untuk sinyal yang dihasilkan. Jangan lupa ini adalah satu daripada kan bentuk sinyal masukan yang dihasilkan. Nah, kalau integrator dia Di sini kita lihat ada gelombang yang berwarna merah ini adalah pada C, ini adalah terjadi penguatan. jadi kalau yang warna merah itu ini yang integrator, sinyalnya itu dia lebih tinggi keluaran outputnya. Kan integrator. Terakhir Integrator. kita buktikan bentuk sinyal yang dihasilkan. Nah, yang terakhir nih Diferensiator. diferensiator yang tadi kita yang keempat. Di sini adalah cut. Outputnya kita hubung dengan C. Tadi hasil dari diferensiator bentukan sinyalnya apa? Di sini terjadi Ko? pengecilan sinyal. Bukan terjadi penguatan tapi terjadi penyusutan. Nah, ini dari diferensiator. Jadi kalau aduh, Pada rangkaian integrator tadi dikuatkan karena pada rangkaian diferensiator terjadi penguatan. Jadi bedanya kalau misalnya rangkaian integrator itu terjadi penguatan, kalau di diferensiator itu dia terjadi pelemah. Oke. Nah, ini adalah bentuk-bentuk sinyal dari rangkaian penguat operasional. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Ada yang nanya nggak? Nggak, oke. Kalau gitu, ngerti nggak? Coba Indah kan namanya? Nah, Indah tadi rangkaian penguat operasional yang kita pelajari apa aja? Tadi ada 4. Pertama, kok kapasitor? Kompara. Yang kedua, radiator lagi. Sejumlah. Yang ketiga, integrator. Yang keempat, pintar. Itu adalah rangkaian-rangkaiannya. Nah, ini ada soal latihan. Di mana latihan soal ini udah sempat saya berikan dan kalian dikerjakan nggak? Dikerjakan, udah dikumpulin? Siapa yang belum? Dikumpulin ya. Kalau misalnya yang udah ngerjain nomor 1, bawa nggak bukunya? Bawa. Coba nomor 1, pengertian dan fungsi rangkaian komparator apa? Coba dibuka bukunya yang udah ngerjain. Apa? Ayo coba jawab. Pengertian sebuah pembanding atau komparator adalah rangkaian dengan 2 tegangan masukan balik dan tak balik dan 1 tegangan keluaran. Oke. Siapa namanya?
Ahmad Rifki. Mana ya? Ahmad Rifki ya. Coba nomor 2 ada yang bisa? Ayo. Rangkaian penguat penjumlah. Soalnya baca dulu dong. Soalnya apa itu? Apa pengertian dan fungsi rangkaian penjumlah. Apa? Rangkaian penguat penjumlahan merupakan rangkaian penjumlah dasar yang disusun dengan penguat inverting atau non inverting yang diberikan input lebih dari satu garis. Bentar. Fadil ya tadi ya? Ya, Kak. Kita nomor 3. Raja. Pengertian rangkaian integrator dan diferensiator. Apa? Integrator adalah rangkaian yang menyelenggarakan operasi integrasi secara matematis karena dapat menghasilkan tegangan keluarannya sebanding dengan integral masukan. Kalau yang diferensiator? Diferensiator adalah rangkaian yang melakukan operasi diferensiasi secara matematika. Oke. Tadi Raja. Ada yang mau nomor 4? Nomor 4. Mardiansyah. Nomor berapa? Oh ya udah. Mardiansyah, Indah apa Mardiansyah? Itu emang buku siapa? Buku temennya ya? Aduh. Udah. Nah, siapa jadinya yang mau bacain? Dioper. Ya udah, siapa namanya? Fatih, ayo Fatih. Oke. Di mana? Komputer analog ya. Menyelesaikan persamaan integral. Iya, pintar. Oke, nah nomor 5 ada yang bisa nunjukin gambarnya? Coba buku tulisnya. Bentuk sinyal dari diferensiator. Ayo, yang mana dong? Tadi kita yang tadi. Nah, ya benar. Tadi bentuk sinyal dari diferensiator itu yang ini. Bentar. Ada. Coba gambarin salah satu bentuk sinyalnya. Gak apa-apa, salah satunya aja ya, itu kan ada 3. Nah, terus ini kan bentuk sinyal inputnya, outputnya gimana? Outputnya lancip dong. Oh iya, harusnya gitu ya. Hapus nih. Oke, makasih Dermagani. Dermagani kan ya? Nah, ini salah satu bentuk dari sinyal. Ini sinyal inputnya, ini sinyal output dari diferensiator. Tadi Dermagani, berarti yang dapat nilai tambahan Ahmad Rifki, Fadil, Raja, Patih Wibisono, sama Dermagani. Oh iya, Indra tadi ya? Indra di sana. Iya, dia bilang sendiri. Indra. Tadi maju Indra. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Terkait materi pada hari ini? Nggak, oke. Kesimpulannya, ada yang bisa kasih kesimpulan? Apa aja yang kita pelajari hari ini tentang rangkaian penguat operasional pada rangkaian elektronik aritmatik? Dapat nilai lagi nih. Kesimpulannya apa? Tadi apa aja yang kita pelajarin, terus kita melihat keluaran dari
dari rangkaian ini tuh apanya? Coba disimpulin. Disimpulin apa aja tadi rangkaian penguatnya, terus apa yang dikeluarin dari rangkaian penguat ini. Ayo, nggak apa-apa, Darmagani. Iza bisa ngasih kesimpulan? Mardiansyah, mau jawab? Apa kesimpulannya? Jadi kesimpulan kita pada hari ini adalah kita telah mempelajari 4 jenis rangkaian penguat operasional. Pertama, komparator itu dia pembantu, pembanding. Yang kedua apa? Apa? Jumlah. Terus yang ketiga? Integrator. Yang keempat? Diferensiator. Apa yang kita lihat dari keempatnya itu adalah bentuk gelombang sinyalnya. Oke. Sekali lagi terakhir, ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada. Oke. Saya rasa cukup sekian. Tugas-tugasnya mohon dikerjakan karena itu akan membantu kalian untuk di nanti PAS-nya dan untuk pokoknya di hasil rapot kalian. Sama kalian kan mau berangkat PKL ya. Nah itu tugasnya dikelarin dulu karena nanti kalau misalnya belum dikelarin nanti kalian akan sedikit terhambat untuk pergi PKL-nya gitu, karena bagaimanapun yang akan diberangkatkan duluan kan tadi kata Pak Ajis yang dia akhlaknya bagus kan, terus juga yang nggak ada masalah sama sekali gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau gitu kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini akan berguna bagi kalian di masa depan dan nanti kalian bisa diperlancar untuk mengerjakan ujian-ujiannya, oke? Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya.